Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa kembali kita memanjatkan syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada diri kita sekalian. Atas nikmat yang Allah berikan pada kesempatan yang mulia ini. Tentu banyak orang yang ingin mendapatkan kesempatan yang mulia ini, akan tetapi Allah belum perkenankan. Ada juga yang kemudian memang Allah sudah tidak perkenankan lagi, dalam arti Allah sudah minta dia kembali. Kita yang diberikan kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang sangat besar ini, karena ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, maka sepantasnya kita bersyukur atas nikmat tersebut. Selawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Baik kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kembali mengingatkan khususnya diri secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Tidak lain adalah untuk mengingatkan, bukan untuk mengajarkan. Karena yang berbicara di depan Bapak Ibu sekalian, itu tahu diri. Apalagi ini pertama kalinya saya di masjid ini. Kalau di masjid lain mungkin sudah sering, tapi di masjid sini ini yang pertama kalinya. Itu pun sebagai naib. Namun bukan itu yang menjadi masalah. Yang jadi masalah kemudian bagaimana kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ingin saya sampaikan mungkin sudah sering kali disampaikan oleh para penceramah sebelumnya, bahwa di bulan suci Ramadan ini kesempatan yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Namun masih banyak dari saudara-saudara kita, dari karib kerabat kita, dari keluarga kita, anak-anak kita dan seterusnya, yang kemudian masih belum menyadari kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Itu masih sangat banyak. Yang seringkali terjadi di setiap tahunnya, terulang di setiap tahunnya di bulan suci Ramadan. Di antara orang-orang yang merugi, dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah mereka yang tidak mampu, mereka yang tidak mau menggunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin. Tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Dia sadar dia berada di bulan suci Ramadan, tapi tidak ada usaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di kalangan para pemuda-pemudi kita. Khususnya di kalangan para pemuda-pemudi kita. Saya biasa mengatakan kemudian, kalau kemudian kedewasaan itu diukur dari usia, kalau kedewasaan itu diukur dari usia, maka setiap bertambah usia kita semakin dewasa. Ketika usia kita bertambah, maka kita semakin dewasa. Dan pada hakikatnya kedewasaan itu
akan mengantarkan kita kepada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi tidak demikian. Mega moto tahu ya. Fede matambang umuruna, fede pada anak-anak kedona. Ya. Dan sebaliknya, ya. Sebaliknya ada yang usianya masih anak-anak tapi sikapnya, perilakunya, ya, itu sudah ya, seperti orang tua, tidak seperti lagi di usianya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang sering kita temukan, banyak orang yang sibuk menjalankan ibadah puasa tapi menggugurkan kewajiban yang utama. Apa kewajiban yang utama? Salat fardu. Sibuk berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat fardunya. Puasa Ramadan adalah kewajiban. Akan tetapi kewajiban di dalam bulan suci Ramadan atau kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan berbeda kewajibannya dengan sholat. Kalau puasa Ramadan, Allah mengatakan, ya kudek mulai ganti di hari lain. Jangan paksakan dirimu. Kalau kamu tidak mampu, ada halangan, ada hajat, ada uzur, ganti di hari lain. Tapi sholat, dia napau fuata kumadoko-doko ko sedi, kumadoko-doko isedi aja tas sepaja, matu kita sepaja, dan apa fuata. Ya. Bahkan Nabi menjelaskan, kudek mulai tetap tudak kok, kudek mulai tudang. Lehu kok, baring-baring, kerjakan sholat sambil baring. Saking wajibnya perintah sholat. Tapi sekarang banyak dari kalangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang melupakan. Mega tomatoa, ia panasapa ki anak-anak kuhutu manrei, kurigan ya anak kuro de pakawan nanrei. Tapi kutu mas sepajangi dia nak siapa ki anak. Siapa itu? Ya, wallahu a'lam. Ya. Karena banyak orang tua sekarang seperti itu. Yang perlu kembali kita sadarkan, perlu kembali kita ingatkan, kewajiban utama kita adalah sholat. Ada yang mengatakan bahwa ya kudena na sepaja tapi apa samui sah puasanya. Oke, kita kemudian kalau dikatakan itu sah, tapi apa nilai dari puasa yang kita dapatkan? Apa nilai yang kita dapatkan dari puasa itu? Sementara Nabi SAW mengingatkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu salat. Idza saluhat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya bagus, maka seluruh yang lain, seluruh amalannya yang lain akan ikut bagus. Salat puasanya bagus, mengajinya bagus, amalan-amalan lainnya bagus, akan ikut bagus. Karena salatnya bagus. Kata Nabi, faqad aflaha wa anjah, maka dia akan beruntung, dia akan sukses. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi wa idza fasadat, apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasar, maka sungguh dia telah merugi. Jadi apa nilai dari puasa yang kita dapatkan kalau kemudian salat fardu kita tinggalkan? Kalau tidak ada nilai, rugi tomite. Karena kita tidak mendapatkan kemuliaan baik dari sholat yang kita tinggalkan ataupun dari puasa yang kita lakukan. Karena pada hakikatnya ibadah, seluruh ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya
akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar ketika ibadah itu dilakukan dengan benar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara orang yang merugi itu adalah orang yang kemudian sibuk mengejar amalan sunnah, tapi melupakan amalan wajibnya. Ini juga banyak. Silada matarahe, matulili, furai kedik, kunriasi. Silada matarahe. Tapi tarahin nato minafigau. Tarahin nato minafigau. Deton nana puasa, deton nana sepanjang fardu. Ini banyak juga. Sekali lagi terutama di pemuda-pemudi kita. Itu banyak ini. Tapi bukan berarti di kalangan kita orang tua tidak ada yang demikian, ada juga. Maka perlu kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Karena inilah dakwah. Inilah dakwah. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Yang seringkali Ustadz kita sampaikan bahwa tidak selamanya kemudian ya farwa bisyara, ya farwa yang kalima. Karena kebaikan itu akan datang ketika Allah menghendaki suatu kebaikan itu. Dari arah mana saja, dari siapa saja kebaikan itu akan datang. Kalau kita melihat itu suatu kebaikan. Ya kudek itu nama ferdi atie. Afaku masolangi atie. Jangankan melihat orangnya. Napa yang kalina di pusat asenna ajamuru. Nah, ini masih banyak di masyarakat kita, dan tugas kita sama-sama. Kalau tadi kemudian ini kita katakan, saya katakan bahwa inilah dakwah. Dakwah itu bukan hanya tugasnya para ustadz, dakwah itu bukan hanya tugasnya para dai, tapi dakwah itu tugas semua manusia, khususnya yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Ini adalah dakwah. Jadi dakwah bukan hanya di atas mimbar, dimanapun kita bisa lakukan. Kalau kita tidak bisa di atas mimbar, kita lakukan di bawah mimbar. Di masyarakat, ajak untuk berbuat baik. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Karena ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah seringkali kita dengarkan di dalam surah Al-Asr bahwa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saling mengingatkan satu sama lain, baik di dalam kesabaran ataupun di dalam kebenaran. Ini adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang seringkali terjadi di kalangan kita, orang-orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mampu menahan perkataannya. Orang yang tidak mampu menahan perkataannya dari perkataan buruk, perkataan dusta, maka dia akan mendapatkan yang namanya kerugian. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam firman-Nya bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat ini sudah seringkali kita dengarkan khususnya di hari Jumat. Tapi bagaimana kita menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita? Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yang selalu mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan, bertakwalah. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik, berkatalah dengan perkataan yang benar,
Berkatalah dengan perkataan yang lembut. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintah saya yang berbicara, bukan. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah yang baik, berkatalah yang benar. Lanjutan ayat ini Allah katakan apa? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki kehidupan. Allah akan memperbaiki hidupmu. Artinya dalam kehidupan kita Allah senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan. Allah senantiasa menunjukkan kita pada keselamatan ketika hal itu terjadi. Kita sadar secara akal sehat manusia saja, kalau bagus perkataan kita kepada sesama kita, maka orang itu akan senang sama kita. Tapi kumajaki, pasti juga dia tidak memberikan respon yang baik. Nah, ini Allah sudah sampaikan, Allah janji. Kalau kemudian kita berkata yang benar, kita berkata yang jujur, kita berkata yang lembut, kita yang berkata yang baik, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memberikan kehidupan, Allah akan memperbaiki kehidupan kita dalam kehidupan dunia. Dan bukan hanya dalam kehidupan dunia, tentunya di akhirat kelak Allah memberikan keselamatan kepada diri kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa kita, dosa yang telah kita perbuat. Ada yang mengatakannya di sini adalah dosa-dosa kecil. Dalam penjelasannya di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar bagaimana? Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa besar itu jikalau kita datang kepada Allah mengakui dan memohonkan ampun dosa kita. Karena kita tahu bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak mungkin mengingkari perkataan yang dia katakan. Beda dengan manusia yang seringkali mengingkari apa yang dia katakan. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampunkan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup dengan kalimat wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang kemudian mengikuti, menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, di mana janji Allah itu adalah sebuah kepastian. Janji Allah itu adalah sebuah kepastian. Berbeda halnya dengan manusia yang tidak ada kepastian dalam sebuah perkataan. Maka senantiasa kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Semoga senantiasa ibadah ataupun amalan yang kita lakukan ini mengantarkan kita kepada keberuntungan, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.